Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dokumen transaksi pada perusahaan manufaktur. Seperti kita ketahui, pada saat kita akan membuat laporan keuangan baik pada perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, itu dimulai dari dokumen transaksi atau bukti-bukti transaksi yang ada. Nah, untuk perusahaan manufaktur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang sudah dipelajari sebelumnya. Hanya sedikit saja perbedaannya yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Coba kita lihat satu persatu seperti apa dokumen transaksi pada perusahaan manufaktur, di mana letak perbedaannya dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sekilas ya, tentang pengertian perusahaan manufaktur. Kita refleks sebentar. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kalau kita istilahkan sebagai orang awam biasanya pabrik. Di perusahaan manufaktur juga terdapat dokumen-dokumen transaksi yang persis sama dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kita coba satu persatu. Yang pertama kita lihat di sini ada dokumen transaksi pengeluaran kas. Nah, di sini di kolom keterangan ada pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2012. Makanya di sini disebutkan transaksi pengeluaran kas hutang beban. Artinya ini adalah hutang beban gaji yang belum dibayarkan karena periode akuntansinya yang bulan kemarin ya, periode gaji karyawan yang belum dibayarkannya bulan kemarin. Jadi dibayarkan di bulan September, maka disebut hutang beban. Kemudian yang berikutnya upah mingguan. Ya, walaupun ini sama dengan yang di atas terkait dengan upah, tetapi berbeda karena untuk upah mingguan masih dibayar di bulan yang bersangkutan atau di bulan pada periode yang bersangkutan. Nanti menjurnalnya juga akan berbeda. Kemudian berikutnya right pemilik atau pengambilan pribadi pemilik. Nah, ini terdapat juga di perusahaan jasa, dagang juga ya. Kemudian pembelian tunai. Nah, di sini ada untuk pembelian tunainya. Mungkin kalian bisa lihat juga di perusahaan dagang ya. Di sini ada untuk pembelian solar. Nah, kalau di perusahaan manufaktur ini, karena ini perusahaan pengolahan tempe ya, maka
solar di sini masuknya ke perlengkapan ya, pembelian tunainya. Kemudian selanjutnya pelunasan hutang, ada potongan. Nah, artinya di sini kita melakukan pembayaran hutang dan terdapat potongan atau diskon. Yang berikutnya transaksi penerimaan kas. Kalau tadi pengeluaran kas di mana kita harus mengeluarkan kas dengan berbagai macam keperluan. Nah, sekarang penerimaan kas ya. Yang pertama kita lihat itu untuk penjualan tunai. Nah, kalau penerimaan kas dari penjualan tunai ini juga sama persis dengan perusahaan dagang, karena bagaimanapun perusahaan manufaktur pun mendapatkan penghasilan dari penjualan ya. Jadi sama persis dengan perusahaan dagang. Ini ada produk yang harus dijual. Di sini ada produknya adalah tempe yang dia produksi. Perlakuannya juga akan sama dengan yang ada di perusahaan dagang. Baik, kita lihat penerimaan kas berikutnya, yaitu dari pelunasan piutang. Jadi ada customer yang membayar utangnya. Makanya di sini pelunasan piutang ya. Di sini kalau dilihat dari dokumen transaksi itu Tuan Zulkifli sebagai customernya. Selanjutnya penjualan kredit. Nah, ini juga sama dengan perusahaan dagang transaksinya. Jadi kita tinggal mengulang yang ada di perusahaan dagang yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, itu untuk menjurnal. Pada pertemuan berikutnya kita bagaimana menjurnalnya untuk di penjualan kredit ini. Dan sebenarnya sudah dipelajari ya di teman sebelumnya atau di kelas 11. Selanjutnya untuk pembelian kredit. Nah, di sini kita lihat untuk pembelian kredit ada cirinya, ada faktur, ada termin ya. Kemudian kap suratnya dari perusahaan lain atau dari pihak lain, itu juga salah satu cirinya ya. Oke, selanjutnya ada retur penjualan. Nah, retur penjualan seperti kita ketahui adalah barang yang sudah kita jual ke pihak lain kemudian dikembalikan karena barang tidak sesuai atau barang rusak atau barang tidak bagus ya. Nah, kalau di sini di dokumen transaksi ini sebagai contohnya barang dikembalikan karena kualitas barang tidak bagus. Nah, ini kalau dilihat dari kop suratnya pribadi ya, dari Yosi, ini bukan dari perusahaan. Kemudian berikutnya ada retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian itu barang yang kita beli dari pihak lain kemudian kita kembalikan karena barang yang rusak atau tidak sesuai. Nah, ini dalam hal ini untuk dokumen transaksi ini barangnya kita beli dari Pak Rahmat ya, berupa plastik ya, plastik berwarna, pak plastik dan pak berwarna. Nah, ini barang yang sudah kita beli kita kembalikan. Saya maksudnya ke retur pembelian.
Berikutnya adalah penghapusan persediaan rusak. Ini terkait dengan persediaan yang ada di gudang kita. Karena rusak, maka kita harus hapuskan. Karena tidak mungkin kita simpan terus di gudang, apalagi terkait dengan bahan baku misalkan ya. Karena di sini pabrik tempe, misalkan bahan bakunya yang sudah busuk misalkan, kan tidak mungkin kita simpan terus, makanya harus ada penghapusan persediaan rusak atau write off. Nah, bagaimana nanti perlakuannya atau saat menjurnalnya nanti pada pertemuan berikutnya ya. Berikutnya, nah ini yang transaksi atau bukti transaksi yang tidak ada di perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Memo rencana produksi. Ini khusus untuk transaksi atau dokumen transaksi yang ada di perusahaan manufaktur ya. Ada produksi, jadi mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya. Kemudian kalau yang sebelumnya rencana produksi, dan ini yang kali ini adalah hasil produksi. Nah, ini juga khusus untuk perusahaan manufaktur. Nanti kita bagaimana cara menjurnalnya nanti di pertemuan berikutnya juga ya. Nah, ini yang terakhir untuk dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Nah, nanti untuk menjurnalnya hanya beberapa yang memang khusus untuk perusahaan manufaktur. Selainnya itu adalah yang biasa digunakan pada perusahaan jasa dan dagang. Jadi kita untuk menjurnal pada pertemuan berikutnya, kita fokuskan dulu pada yang khusus perusahaan manufaktur. Nah, setelah itu baru kita coba menjurnal yang lainnya, sekedar mengingatkan ya, karena kita sudah belajar di kelas 11 perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Baik, untuk pertemuan kali ini kayaknya cukup ya, karena kita hanya mengenal atau menganalisis dokumen transaksi, karena kita juga sudah terbiasa dengan dokumen transaksi perusahaan jasa dan perusahaan dagang, maka sepertinya kita tidak akan mengalami kesulitan ya. Kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya pada dokumentasi perusahaan dagang ini, perusahaan manufaktur ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, proses menjurnal ya. Nah, selama COVID ini tolong tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.